Arsenal didesak copot ban kapten Martin Odegaard. Ada apa? PSG cemas, Ousmane Dembele diragukan tampil. Arsenal diperingatkan tidak ulangi kesalahan rekrut Raheem Sterling. Ultimatum keras Jens Lehmann, Mikel Arteta harus juara musim depan. Arsenal versus Bournemouth hanya laga pertahankan posisi 2. Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Arsenal didesak copot ban kapten Martin Odegaard. Ada apa? Legenda Liverpool Martin Lawrenson percaya Martin Odegaard harus dicopot dari kapten Arsenal setelah menjalani musim dengan nilai 6 dari 10. Penggemar Arsenal khawatir ketika Odegaard mengalami cedera pergelangan kaki di awal musim, tetapi setelah kembali pada bulan Oktober, pemain berusia 26 tahun itu belum mencapai puncak performa seperti musim-musim sebelumnya. Akibatnya, mantan bek Lawrenson berpendapat bahwa bintang The Gunners Declan Rice seharusnya mengambil alih posisinya sebagai kapten. Odegaard telah mencetak 5 gol dan mengumpulkan 10 assist musim ini, tetapi itu masih di bawah kontribusi 23 golnya dari musim lalu. Sebaliknya, Rice yang sangat bersinar di Liga Champions berada dalam performa terbaiknya dan mungkin ada argumen bahwa dia seharusnya menjadi kapten Arsenal berikutnya. PSG cemas, Ousmane Dembele diragukan tampil. Paris Saint-Germain atau PSG tengah diliputi kecemasan menjelang leg kedua semifinal Liga Champions melawan Arsenal setelah bintang mereka Ousmane Dembele dikabarkan mengalami cedera hamstring ringan dan absen dari sesi latihan tim pada Kamis. Harapan PSG untuk kembali mengandalkan Dembele di laga penentuan terancam pupus setelah ia ditarik keluar pada menit ke-70 karena mengeluhkan ketidaknyamanan pada hamstring kanan. Pelatih Luis Enrique mengonfirmasi setelah laga bahwa Dembele mengalami masalah otot yang tergolong ringan. Saya belum tahu pasti. Tes medis baru dilakukan besok. Ini bukan cedera serius, hanya masalah kecil tapi tetap ada keraguan untuk leg kedua, ujar Enrique dalam konferensi pers. Menurut laporan dari RMC Sport, Ousmane Dembele dipastikan tidak ikut sesi latihan tim dan kemungkinan besar akan diistirahatkan saat PSG menghadapi Strasbourg di Ligue 1 akhir pekan ini. Ia kini dikabarkan sedang menjalani perlombaan melawan waktu agar bisa tampil di laga penentuan melawan Arsenal di Parc des Princes. Pihak klub belum memberikan informasi rinci soal hasil pemeriksaan medis maupun tingkat keparahan cedera sang pemain. PSG memilih untuk berhati-hati dan enggan mengambil resiko mengingat pentingnya peran Dembele musim ini. Saya bicara dengan Dembele, dia tetap tenang, semoga dia bisa bermain, kata bek kanan PSG Achraf Hakimi yang turut memuji kontribusi rekannya tersebut dalam kemenangan di leg pertama. Arsenal diperingatkan tidak ulangi kesalahan rekrut Raheem Sterling. Arsenal mendapat peringatan keras agar tidak mengulangi kesalahan transfer seperti Raheem Sterling dengan mempertimbangkan perekrutan bintang Chelsea yang tengah meredup Christopher Nkunku. Christopher Nkunku memang belakangan dikaitkan dengan kepindahan ke Emirates Stadium. Namun menurut jurnalis Charles Watts dalam kolom eksklusifnya untuk Call Offside, langkah itu dinilai berisiko tinggi dan dapat memicu kekecewaan di kalangan fans Arsenal, terutama setelah pengalaman pahit dengan Sterling. Charles Watts melihat potensi kesalahan serupa bila Arsenal memaksakan transfer Nkunku. Meski diakui sebagai pemain berkualitas, Nkunku dianggap belum menunjukkan performa maksimal di Chelsea dan cenderung kurang meyakinkan. Saya tahu Nkunku dikaitkan dengan Arsenal, tapi saya rasa itu tidak akan terjadi, ujar Watts. Saya tidak yakin fans Arsenal bisa menerima lagi perekrutan pemain Chelsea yang tidak berkunjung bersinar. Watts menambahkan bahwa Arsenal seharusnya tidak mengambil resiko merekrut pemain yang sudah kehilangan kepercayaan diri dan performa di klub lamanya. Yang paling tidak dibutuhkan Arsenal saat ini adalah membawa masuk lagi pemain Chelsea yang kecewa dan kehilangan bentuk permainan. Raheem Sterling harus jadi yang terakhir dari tipe transfer seperti itu.
Ultimatum keras Jens Lehmann, Mikel Arteta harus juara musim depan. Legenda Arsenal Jens Lehmann mengeluarkan peringatan keras kepada Mikel Arteta setelah kekalahan menyakitkan dari Paris Saint-Germain pada leg pertama semifinal Liga Champions. Dengan peluang meraih trofi musim ini semakin tipis, tekanan pada Arteta semakin besar. Mikel Arteta memang berhasil membawa perubahan besar di Arsenal sejak mengambil alih dari Unai Emery 5 tahun lalu. 2 kali nyaris menjuarai Premier League dan keberhasilan membawa The Gunners ke semifinal Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 16 tahun menjadi bukti kemajuan di bawah asuhannya. Jens Lehmann mengungkapkan kekhawatirannya melalui Talksport. "Saya pikir dia memulai dengan buruk tapi harus diberi banyak pujian," ujar Lehmann. "Dia mengubah tim dan menjadikannya stabil di papan atas. Itu luar biasa bagi pemilik klub karena menghasilkan uang." Namun, Lehmann tidak menutup mata terhadap tekanan yang mulai mengintai Arteta. Tapi jelas dia harus menang tahun depan. Tahun ini mereka bisa menang apalagi ketika Manchester City sedikit menurun dan Liverpool menggantikannya. Arsenal versus Bournemouth hanya laga pertahankan posisi 2. Arsenal dan Bournemouth akan saling berhadapan di Emirates Stadium pada pekan ke-35 Premier League 2024-2025. Pertandingan antara Arsenal dan Bournemouth ini dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 3 Mei 2025 pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Setelah berlaga di Liga Champions, Arsenal harus segera mengalihkan fokus mereka ke kompetisi domestik saat menjamu Bournemouth akhir pekan ini. Meskipun perhatian mereka mungkin teralihkan oleh leg kedua semifinal melawan PSG, laga di Premier League ini tetap harus menjadi prioritas bagi tim asuhan Mikel Arteta. Kemenangan atas Bournemouth dapat menjadi langkah krusial untuk memastikan mereka berada di posisi 5 besar. Terutama jika hasil pertandingan lainnya mendukung The Gunners. Di sisi lain, Bournemouth datang dengan motivasi yang kuat. Mereka ingin menjaga peluang untuk lolos ke kompetisi Eropa musim depan. Dengan jadwal yang cukup menguntungkan, terdapat jeda 3 hari sebelum dan sesudah pertandingan melawan PSG. Arteta harus cermat dalam merencanakan rotasi pemain. Mengandalkan terlalu banyak pemain cadangan bisa berisiko dan berujung pada hasil buruk di kandang sendiri. Oleh karena itu, penting bagi Arsenal untuk tetap fokus dan tidak menganggap remeh lawan yang memiliki ambisi besar. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!